Ini berarti udah kelihatan ya? Nah, udah. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pengantar teknik dan data akuisisi akan mempresentasikan mengenai bab uncertainty analysis. Berikut ini adalah anggota kelompok dari kelompok 7. Dimulai dari saya, Sigit Rizky Wicaksono, NIM I0420-131. Kemudian Saya Arfi Singgi Prasojo I04150118. Saya Nur Muhammad, NIM I04201009. Dan saya Wahid Rusanuddin I04200142. Kemudian ada beberapa subbab yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama ada introduction, kedua measurement errors, yang ketiga design stage uncertainty analysis, yang keempat identifying error source, yang kelima systematic and random errors, dan yang keenam uncertainty analysis, error progression. Kemudian yang ketujuh, advanced stage uncertainty analysis. Yang kedelapan, multiple measurement uncertainty analysis. Dan yang kesembilan, correction for correlate errors. Dan yang terakhir ada non-symmetrical systematic uncertainty interval. Kita akan masuk pada subbab yang pertama, yaitu introduction. Jadi apa sih analisis ketidakpastian itu? Yaitu analisis ketidakpastian memberikan metodologikal untuk memperkirakan kualitas hasil dari tes antisipasi atau dari tes yang telah selesai. Kemudian apa itu ketidakpastian pengukuran? Yaitu merupakan selisih dari nilai hasil pengukuran dan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Kemudian kesalahan adalah efek dan ketidakpastian adalah angka. Sementara error adalah efek yang menyebabkan nilai yang diukur berbeda dari nilai sebenarnya. Dan ketidakpastian adalah nilai numerik yang diberikan yang mengkuantifikasi kemungkinan tentang kesalahan ini. Jadi sebuah data itu belum tentu valid. Nah, untuk memvalidasikan data tersebut, kita membutuhkan suatu metode yang dinamakan metode analisis ketidakpastian. Bisa divisualisasikan ketika kita mengukur suatu benda dengan berulang kali, pasti ada data yang berbeda, walaupun perbedaannya itu hanya sedikit. Banyak sekali faktor yang menyebabkan suatu kesalahan, misalnya human error dan pada alat yang digunakan. Nah, untuk memvalidasikan hal tersebut, maka digunakanlah metode analisis ketidakpastian. Yang kedua ada subbab measurement errors. Jadi measurement merupakan penentuan nilai sebuah benda dari suatu dimensi terhadap alat ukur. Dan error merupakan perbedaan antara nilai asli dan nilai yang tertera pada alat ukur. Error dalam pengukuran tidak dapat dihindari. Kemudian dalam pengukuran terdapat systematic error dan random error. Adanya error ini menyebabkan hasil pengukurannya menjadi kurang akurat. Ketika kita mengukur suatu alat secara berulang, diharapkan dapat menghasilkan nilai yang sama atau mendekati dari nilai variabel yang diukur. Hubungan antara nilai sebenarnya dan kumpulan data yang terukur akibat adanya error dapat diilustrasikan seperti pada grafik berikut ini.
Jadi systematic error itu menyatakan perbedaan konsisten antara nilai yang terukur dan nilai sebenarnya. Dan random error menyatakan perbedaan peluang antara nilai yang terukur dengan nilai sebenarnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada suatu pengumpulan data di mana ditunjukkan pada titik-titik yang tertera pada grafik ini. Dan datanya ini tersebar secara tidak merata. Nah, yang systematic error ini berada pada atas data rata-rata, yaitu pada ini yang dibatasi dengan X rata-rata ke atas. Kemudian untuk random errornya itu ditunjukkan dengan XJ. Kemudian untuk pengukuran atau rumusnya sebagai berikut. Untuk X itu sama dengan X0 plus minus delta X. Untuk keterangannya, X adalah hasil pengamatan, X0 itu pendekatan terhadap nilai yang benar, dan delta X adalah nilai ketidakpastian, di mana delta X di sini sama dengan setengah NST atau nilai skala terkecilnya. Misalnya penggaris itu mempunyai skala terkecil yaitu 0,1 mm. Kemudian ketidakpastian relatif atau percentage error, yaitu persen sama dengan delta X per X dikali 100%, di mana delta X di sini juga setengah NST. Kemudian asumsi dalam analisis pengukuran, yaitu ada 5. Yang pertama itu tujuannya pengujian diketahui dan pengukuran itu sendiri merupakan proses yang didefinisikan dengan jelas. Dan yang kedua, setiap koreksi yang diketahui untuk error sistematis telah diterapkan pada pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, mengasumsikan distribusi kesalahan dan pelaporan ketidakpastian yang normal. Dan yang keempat itu error diasumsikan independen atau tidak berkorelasi satu sama lain. Dan yang kelima, insinyur memiliki beberapa pengalaman dengan komponen sistem. Kemudian sebab yang ketiga yaitu design stage uncertainty analysis. Analisa ketidakpastian tahap desain mengacu pada analisis yang dilakukan pada tahap formulasi sebelum tes. Sebagai pengganti informasi lain, ditetapkan nilai numerik ke U0 hingga setengah dari resolusi instrumen analog atau sama dengan jumlah terkecilnya digital. Nilai ini akan cukup mewakili interval ketidakpastian di kedua sisi pembacaan dengan probabilitas 95%. Maka dapat dirumuskan U0 sama dengan setengah resolution atau sama dengan 1 LSD. Di sini LSD mengacu pada digit yang paling tidak signifikan dari pembacaan. Misalnya pada penggaris. Nah, penggaris itu ketidakpastiannya pada 0,1 mm. 1 mm gitu ya. Perhatikan bahwa karena kita berasumsi bahwa error memiliki distribusi normal dengan ketidakpastian yang ditetapkan sama untuk kedua sisi pembaca, kita bisa menulis ini sebagai berikut. 0 sama dengan plus minus setengah resolution dengan probabilitas 95%. Nah, plus minus di sini merupakan tanda ketidakpastian yang akan diasumsikan untuk setiap nilai ketidakpastian yang dihitung dan diterapkan. Kemudian
ada metode combining elemental error atau dengan RAS methods. Setiap kesalahan pengukuran individu berinteraksi dengan kesalahan lain untuk mempengaruhi ketidakpastian pengukuran. Inilah yang disebut dengan penyebaran ketidakpastian. Setiap error individu disebut kesalahan unsur. Misalnya, kesalahan sensitivitas dan error linearitas dari transducer adalah dua kesalahan unsur, dan angka-angka yang terkait dengan ini adalah ketidakpastian mereka. Kesalahan unsur ini dapat dihitung menggunakan metode RSS untuk menyebarkan ketidakpastian unsur. Nah, dapat dirumuskan dengan UX sama dengan akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat sampai UK kuadrat, atau bisa juga diringkas menjadi akar dari sigma K sama dengan 1 sampai dengan K UK kuadrat untuk probabilitasnya P%. Jadi metode RSS ini untuk menggabungkan ketidakpastian yang didasarkan pada asumsi bahwa kuadrat dari suatu ketidakpastian adalah varian yang ditetapkan untuk error, dan penyebaran varian ini menghasilkan perkiraan kemungkinan total ketidakpastian. Yang kemudian yang bab selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Yang selanjutnya adalah identifying error source atau mengidentifikasi sumber-sumber kesalahan. Next. Apa saja sih yang ada di ini sumber-sumber kesalahan? Ada kalibrasi errors, terus data akuisisi error, dan data reduksi errors. Next. Yang pertama akan membahas kalibrasi error. Kesalahan kalibrasi merupakan kesalahan dalam proses kalibrasi, di mana kalibrasi itu digunakan untuk pengecekan atau pengaturan akurasi. Kalibrasi tidak menghilangkan kesalahan sistem, tetapi dapat membantu untuk mengukur ketidakpastian dalam peralatan tertentu yang digunakan. Kesalahan kalibrasi dibagi menjadi 3 sumber, yaitu nilai standar atau referensi yang digunakan dalam kalibrasi, yang kedua instrumen atau sistem di bawah kalibrasi, dan yang ketiga adalah proses kalibrasi. Pada tabel 5.1 ini merupakan contoh kalibrasi sumber-sumber dari kesalahan kalibrasi. Next. Yang selanjutnya adalah kesalahan data akuisisi. Kesalahan data akuisisi adalah kesalahan dalam proses pengukuran. Kesalahan ini termasuk kesalahan sensor dan instrumen yang tidak diperhitungkan oleh kalibrasi, variabel yang tidak terkontrol, seperti perubahan atau tidak diketahuinya kondisi operasi sistem pengukuran, dan pengaruh pemasangan sensor terhadap variabel yang diukur. Pada tabel titik 2 di sebelah kanan ini merupakan kesalahan data akuisisi. Next. Yang selanjutnya adalah kesalahan pengurangan atau mereduksi data. Apa itu? Merupakan kesalahan yang terjadi pada saat mereduksi data, meliputi kesalahan pemotongan, kesalahan interpolasi, kesalahan dari model yang diasumsikan, atau hubungan fungsional yang mempengaruhi kualitas hasil. Pada tabel 5.3 merupakan kesalahan data reduksi. Next. Yang selanjutnya adalah systematic and random errors, sistematis dan error random. Next. Apa itu kesalahan sistematis? Kesalahan sistematis merupakan kesalahan yang berasal dari pengaruh yang dapat diketahui dengan pasti atau ditimbulkan oleh adanya faktor tetap yang mengakibatkan hasil pengujian cenderung lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebelumnya. Kesalahan sistematis dapat menyebabkan offset yang banyak atau
sedikit terhadap nilai sebenarnya dari variabel terukur. Jarak yang diestimasikan dari error sistematis dipresentasikan sebagai interval B. Nilai B adalah estimasi dari ketidakpastian standar sistematis. Ketidakpastian sistematis pada berbagai level kepercayaan disimpulkan TVB B disimplikasikan TB. Interval yang didefinisikan sebagai sistematis ketidakpastian saat 95% probabilitas dituliskan plus minus B sama dengan plus minus 2B 95%. Nilai T sama dengan 2, di mana nilai T di sini merupakan pembulatan dari derajat kebebasan pada ketidakpastian sistematis, yaitu T sama dengan 1,96. Next. Lalu apa contohnya kesalahan sistematis? Contohnya yaitu kesalahan dalam melakukan kalibrasi, di mana kalibrasi digunakan untuk pengecekan dan pengaturan akurasi. Yang selanjutnya adalah penentuan nilai skala alat ukur yang tidak tepat, terus pengaruh alat ukur terhadap besaran yang diukur. Next. Terus bagaimana caranya untuk mengurangi kesalahan sistematis? Yang pertama adalah kalibrasi. Yang kedua adalah metodologi konkomitan, yaitu metodologi yang berhubungan dengan sebab akibat. Selanjutnya adalah perbandingan antar laboratorium. Dan yang terakhir adalah berdasarkan pengalaman. Next. Yang selanjutnya adalah random errors atau kesalahan acak, berasal dari pengaruh faktor-faktor yang tidak dapat diperkirakan atau diprediksi dan hanya bersifat sementara. Kesalahan acak terjadi secara kebetulan atau tanpa disengaja dan bervariasi dari pengujian ke pengujian lainnya. Kesalahan acak merupakan pengaruh yang sangat kecil dan tidak sama dalam setiap pelaksanaan pengujian. Misalnya pengaruh fluktuasi tegangan listrik, suhu, atau kelembaban kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian. Jarak yang diestimasikan dari random error disebabkan oleh ketidakpastian acak. Ketidakpastian standar acak atau SX bar jika didefinisikan sebagai interval plus minus SX bar, di mana SX bar sama dengan SX dibagi akar dari N. Next. Yang selanjutnya adalah uncertainty analysis error propagation. Itu merupakan ketidakpastian analisis dari kesalahan propagasi. Kesalahan propagasi adalah hubungan antara variabel dependen Y dengan variabel terukur X, yaitu Y sama dengan Fx. Nilai Y sebenarnya yang ditentukan dari nilai X yang diukur dapat berada dalam interval yang dapat ditentukan sebagai berikut. Y bar plus minus sigma Y sama dengan Fx bar plus Tsx bar, selanjutnya dijabarkan dengan Taylor series. Y bar plus minus atau Y sama dengan Fx bar plus minus dalam kurung dy bar dx bar xx bar ts bar plus setengah d kuadrat Y dibagi d kuadrat dikalikan x bar dikalikan ts x bar dikuadratkan ditambah sampai tak hingga x. Berikut ini gambar propagation error. Jika kita melakukan beberapa kali percobaan, pasti akan ada ketidakpastian, dan kita simbolkan ketidakpastian itu TV PSX bar atau TSX bar. Next. Hubungan antara variabel yang diukur dan resultan yang dihitung menggunakan nilai variabel tersebut. UR sama dengan F1 kurung UX1 bar UX2 bar titik sampai X UXL bar. Ketidakpastian hasil tersebut juga memiliki hubungan dengan indeks sensitivitas umum yang tertera pada rumus berikut. To I sama dengan sigma R bar sigma
xi x sampai x bar i merupakan 1, 2 sampai L. Penyebaran ketidakpastian dalam variabel ke hasil sebagai berikut. UR sama dengan sigma dari sigma L sampai I, terus to I U X bar dikuadratkan, terus dipangkatkan setengah. Next. Dengan membandingkan penjabaran tersebut, nilai rata-rata dari Y berasal dari Y sama dengan Fx rata, maka persamaan dalam kurung sama mengestimasi A plus minus sigma Y. Perkiraan linear dari sigma Y bisa dibuat dengan catatan TSX rata bernilai kecil yang akan menghiraukan order yang tinggi sesuai persamaan Taylor. Maka didapat sigma Y sama dengan dy per dx dari x sampai x bar ds x bar. Sigma Y sama dengan dy per dx x bar ds x bar menggambarkan kemiringan dari garis yang melalui titik dari rata. Dari X rata, kurva di atas mengilustrasikan konsep bahwa error dalam variabel terukur menyebar melalui variabel resultan dalam jalur yang gampang diprediksi. Jadi, kita mengaplikasikan analisa ini ke error dalam ketidakpastian variabel X atau bisa ditulis UX UY sama dengan dy per dx X sampai X bar UX X. Yang selanjutnya adalah Monte Carlo Method atau simulasi metode Carlo, di mana menyediakan cara lain yang efektif untuk memperkirakan propagasi ketidakpastian dalam variabel independen terhadap ketidakpastian dalam suatu hasil, di mana delta sama dengan setengah LSD. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk subbab selanjutnya yaitu Advanced Stage Uncertainty Analysis. Jadi Advanced Stage Uncertainty Analysis atau analisis tahap lanjut juga dikenal sebagai analisis ketidakpastian pengukuran tunggal. Analisis ini dapat digunakan yaitu pertama dalam tahap desain lanjutan dari suatu pengujian yang digunakan biasanya itu untuk memperkirakan ketidakpastian yang diharapkan di luar perkiraan tahap desain awal. Yang kedua yaitu untuk melaporkan hasil program pengujian. Program pengujian ini tuh melibatkan pengukuran pada rentan satu atau lebih parameter, tetapi tanpa atau relatif sedikit pengukuran berulang dari variabel terkait pada setiap kondisi pengujian. Untuk selanjutnya yaitu ada zero order uncertainty pada ketidakpastian order 0. Semua variabel dan parameter yang mempengaruhi hasil pengukuran termasuk waktu diasumsikan tetap, kecuali untuk tindakan fisik pengamatan itu sendiri. Jadi dalam keadaan seperti itu, setiap hamburan data yang diperkenalkan pada pengamatan berulang dari nilai output adalah hasil dari resolusi instrumen saja. Nilai mu0 itu memperkirakan tingkat variasi yang diharapkan dalam nilai terukur ketika semua efek yang mempengaruhi itu dikendalikan dan ditemukan. Dan itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu mu0 sama dengan plus minus setengah resolusi 95% itu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada higher order uncertainty. Estimasi ini ketidakpastian singkat tinggi mempertimbangkan pengendalian kondisi operasi, pengujian, dan variabilitas semua variabel yang diukur. Misalnya pada tingkat order pertama, pengaruh waktu sebagai variabel asing dalam pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu P1 sama dengan TB PS X bar X. Selanjutnya yaitu ada N order uncertainty.
Pada estimasi orde ke n, karakteristik kalibrasi instrumen dimasukkan ke dalam skema melalui ketidakpastian instrumen uj. Estimasi praktis dari ketidakpastian orde n atau UN diberikan oleh sebagai berikut, yaitu UN sama dengan UC kuadrat plus sigma I sampai N-1 I kuadrat akar setengah pangkat setengah P%. Diperkirakan ketidakpastian pada urutan ke N ini memungkinkan untuk perbandingan langsung antara hasil pengujian serupa yang diperoleh baik menggunakan instrumen yang berbeda atau pada fasilitas pengujian yang berbeda. Next, dan gambar di samping merupakan prosedur untuk pengukuran tunggal yang dapat diuraikan sebagai berikut ini. Next. Untuk sebab yang ke-8 yaitu ada multiple measurement uncertainty analysis. Untuk prosedur analisis ketidakpastian pengukuran ganda ini ada 3, yaitu yang pertama mengidentifikasi kesalahan unsur dalam pengukuran sebagai bantuan pertimbangan kesalahan di masing-masing dari 3 kelompok sumber, yaitu kalibrasi, akuisisi data, dan reduksi data. Untuk yang kedua yaitu memperkirakan besarnya kesalahan sistematis dan acak pada setiap kesalahan unsur. Untuk yang terakhir yaitu yang ketiga, menghitung estimasi ketidakpastian untuk hasilnya. Propagasi ketidakpastian acak unsur karena kesalahan acak K dalam pengukuran X diberikan oleh ketidakpastian standar acak pengukuran SX bar seperti yang diperkirakan dengan metode RSS yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu SX bar sama dengan SX1 kuadrat plus SX bar 2 kuadrat plus sampai dengan SX bar K kuadrat dikalikan dengan setengah, di mana masing-masing SX bar K sama dengan SX bar K per akar NK. Untuk derajat kebebasan V dalam ketidakpastian acak standar diperkirakan menggunakan rumus Well-Stagger-Fitch, yaitu V sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai K S X bar kuadrat K dipangkatkan 2 per sigma dari K sama dengan 1 sampai K S pangkat 4 X bar K per VK, di mana K ini mengacu pada setiap kesalahan unsur dengan VK sama dengan N-1-nya sendiri. Untuk sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, bab selanjutnya adalah correction for correlated errors. Lanjut. Sejauh ini pada bab correction for correlated error ini sudah disimpulkan bahwa semua error yang bersifat independen, dalam bab ini sudah disimpulkan bahwa semua error akan bersifat independen. Apabila dua komponen error tidak bersifat independen, maka keduanya itu berarti correlated atau berhubungan atau berhubungan. Contoh, apabila suatu instrumen digunakan untuk mengukur suatu variabel yang berbeda, error sistematik instrumen dari kedua variabel adalah correlated. Lalu efek numerik dari error yang berkorelasi pada suatu ketidakpastian bergantung dari hubungan fungsi antara variabel dan besaran error sistematik elemen yang berkorelasi. Lanjut. Misal
Misalkan hasil R yang ditentukan dari pengukuran independen dari variabel X, di mana I sama dengan 1, 2, sampai L, di mana L adalah jumlah dari pengukuran independen dari X. Tiap X adalah subjek error sistematik elemen dengan standar ketidakpastian BK, di mana K sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai K, yang merujuk ke setiap error elemen sampai berjumlah K. Apabila H dari K error, suatu elemen berkorelasi antara variabel di saat semua K kurangi H, yang tersisa tidak berkorelasi. Systematic standard uncertainty dapat diestimasikan dengan BR sama dengan sigma L, di mana I sama dengan 1 dari theta I BX I bar dikuadratkan, tambahkan 2 sigma L sampai 1, di mana I sama dengan 1, dikalikan sigma L, di mana J sama dengan I plus 1 dari theta I, theta J, B, X bar I, X bar J, dari semua persamaan tersebut dipangkatkan setengah. Di mana indeks J merupakan counter equal terhadap L plus 1 dengan theta I sama dengan do R per do X I, di mana X sama dengan X bar. Pada persamaan di atas dikenalkan B X bar yang dapat dicari dengan B X bar I X bar J sama dengan sigma H, di mana H sama dengan 1, dari BX bar I H dikalikan BX bar J H, di mana H adalah jumlah error elemen yang berkorelasi antara XI dan XJ. Saat H sama dengan 0, maka BX bar X bar sama dengan 0. Lanjut. Untuk bab selanjutnya, bab 10 adalah non-symmetrical systematic uncertainty interval. Lanjut. Pada layar sudah ditampilkan suatu grafik yang merupakan relasi antara pengukuran dan nilai rata-rata. Nilai rata-rata yang didistribusikan dari suatu error dan systematic uncertainties for threatening untuk menunjukkan non-systematical uncertainties. Lanjut. Jika kita modelkan distribusi error dalam bentuk persegi dan kita asumsikan batas-batasnya dari B X bar, B minus X bar sampai B positif X bar, maka systematical standard uncertainty dapat dirumuskan B X bar sama dengan kurung buka X bar plus B positif X bar kurung tutup dikurangi X bar dikurangi B negatif X bar kurung tutup dibagi akar 12. Sebuah distorsi normal persegi tidak selalu dapat dijadikan solusi dari masalah non-symmetrical systematic uncertainty interval. Lanjut. Untuk the summary atau kesimpulan akhirnya, lanjut. Sebagai saran bahwa menguji ketidakpastian pada dasarnya menghindari nilai eksak, karena sains atau eksak itu tujuannya adalah mencari sesuatu yang pasti atau memperkirakan sesuatu untuk mendekati kepastian untuk mendekatkan kepastian dengan kenyataan yang sudah dihitung. Tapi metodologi yang disajikan memberikan perkiraan yang masuk akal asalkan insinyur telah menggunakan penilaian yang tidak memihak dalam penerapannya. Yang penting adalah bahwa analisis ketidakpastian dilakukan selama tahap desain dan pengembangan pengujian, serta pada penyelesaian untuk menilai hasil yang dinyatakan. Jadi untuk disarankan bahwa metode ini tidak dipakai untuk
pada eksekusi, tapi dipakai sebelum eksekusi. Lalu hanya dengan saran di atas, insinyur dapat menggunakan hasilnya dengan keyakinan yang sesuai dan tanggung jawab serta beretis seorang profesional sebagai insinyur. Terima kasih dari sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.